terwakilkan. Wa dafnihi fi hufratin tamna'u ba'da tammiha raihatan ay dhuhuraha wa sabu'an ay nabshahulaha fayaqula al mayyit. Hukumnya fardu kifayah sama dengan mengkafani, memandikan adalah dafnu, menguburkan jenazah fi hufratin, di dalam satu galian, di mana galian ini harus tamna'u raihatan wa sabu'an. Galian yang memenuhi kewajiban menguburkan jenazah itu adalah galian yang mampu menghalangi bau busuknya jenazah dan mampu menghalangi sabuk hewan-hewan yang buas yang mampu untuk nabsyu menggali terhadap kuburan itu. Dados kok cara enten wong tanglet sakjane kuburanku minimale sak pira? Maka jawabannya adalah kuburan itu minimal seminimal-minimalnya alal aqol itu adalah hufrah, galian yang sekira mampu mencegah bau busuk itu tampak. Sekiranya gak ambu sak piro, oh sak meter si ambu misalnya, berarti lebih dalam. Pokok sekira gak bau. Bukan hanya gak bau, tapi juga tidak akan mampu digali oleh hewan buas yang ada di sana. Dua ini harus terpenuhi. Satu, mencegah hewan buas untuk menggali. Yang kedua, mampu untuk menghalangi bau busuk itu nyampai ke hidung yang hidup. Fayaqula al mayyit, karena kalau nanti ini hanya mencegah bau, sak meter terus gak ambu kan, aman kan. Tapi mungkin 1 meter itu hanya mampu untuk mencegah bau, tapi nggak mampu mencegah hewan buas, sehingga masih mungkin untuk digali hewan buas. Nanti akhirnya jenazahnya, mayitnya dimakan sama hewan buasnya. Jadi harus dua itu. Wa kharaja bi hufratin wad'uhu biwajhil ardi wa yubna alaihi ma yamna'u dainika. Berarti kalau cuma tolak ukurnya nggak bau, mencegah bau dan mencegah hewan buas, dikai anu ae, ditekek ndukure lemah, dikai kocok atau dicor sing rapet. Ini kan nggak mungkin dihancurkan hewan buas dan baunya juga nggak akan tercium. Maka jawabannya nggak boleh, karena kewajibannya itu hufrah. Hufrah itu galian, harus ngeduk, harus gali. Maka nggak boleh meletakkan jenazah di atas muka bumi datar begini, kemudian dibangunkan satu hal yang mampu menghalangi dua tadi itu, bau dan juga hewan buas. Itu nggak mencukupi, karena kewajibannya sekali lagi adalah hufrah, galian. Nggak cukup diletakkan dukuri tanah ini peres, dicornya, didekne, atau dikocok, ben ketok jenazah. Jadi ini disiksa pingin roh aku ya apa nyiksane. Nah ini tidak boleh. Karena ono ayo kelakuan wong sakniki. Jadi ini jenazah aku gak tahu sembahyang disiksa. Dukur tanah dikai kocok ini. Mulak ketok malaikat teko ya. Jajal. Disamblek sak sing delok blaen iki. Haitsu lam yata'adzar al-hafru. Tidak boleh menguburkan jenazah dengan model diletakkan di atas muka tanah, kemudian dibangunkan satu hal yang mampu mencegah bau dan hewan buas, itu jika tidak ada kesulitan untuk menggali. Artinya sebaliknya, memang gak mungkin keduk-keduk, contoh tanahnya itu memang rohowah. Wonten daerah-daerah Indonesia itu sing modele gak kena dikeduk, watu tok isine. Tapi zaman saat ini proso kula gak ono gak kena sih, masih watu saat ini kena. Wong gunung di Sigar yo kena gaitol. Sing gak kena apa sakniki? Gelek zaman biyen ngono, kalau ardunya itu rohowah, ketika tanahnya itu keras niku, yo bahasane wis ya ta'adzaru al-hafru, sulit untuk digali. Lek zaman sakniki ya alah gununge Sigar wong sakniki. Kok ono wong alasan wis tak ndukur ae. Tak ndukur ae dibangun apa-apa, gak iso dikeduk boleh gak ono. Sakniki digrendo tugel kabeh. Kurang gede to lek liyane ya kena. Dibego jebol kabeh. Na'am man mata bisafinatin wa ta'adzara al-barru jaza ilqa'uhu fil bahri wa tasqiluhu liyarsubah. Memang benar kewajibannya orang yang mati itu adalah digalikan, di pemakamannya itu digalikan tanah yang sekira mampu mencegah bau dan mencegah hewan buas. Tapi khusus untuk kasus orang yang mata fi safinatin, orang yang mati di kapal, yang pelayaran kan biasanya suwe. Jenenge umure wong ya. 6 bulan pelayaran.
Durung wayahe mari pelayarane mati, meninggal di atas kapal. Maka bagaimana? Tergantung. Kalau masih mungkin dimakamkan di daratan, dimakamkan di daratan. Tapi kalau nggak mungkin kapalnya ini nggak bisa. Kapal ini baru bisa pulang nyampe daratan itu paling dekat areanya cuma 7 hari, nggak bisa. Kan kadang lepon kadung tutup tengah-tengah laut nih kan, balik kan suwe. Yo gak gelem barang ya kan. Wong ini pelayaran harus dilanjutkan. Mosok belani wong situ yang balik. Maka bagaimana? Kalau tidak mungkin untuk menguburkan jenazah ini di daratan, maka jaza ilqa'uhu fil bahr. Dibuang saja jenazahnya. Ya bahasanya kan dibuang, tapi nggak dibuang. Dalam bentuk kewajiban kita menguburkan jenazah ini, praktek menguburkannya adalah dikuburkan di laut. Ya bentuknya dibuang. Wong laut gak kena dikeduk, ya dibuang ngono. Dibuang, tapi tentu ditaskil liar subah. Jenazahnya ini dikasih pemberat, dicancang ambil watu tanah bang. Karena kalau gak dikasih pemberat ngambang, biar dia tenggelam itu dikasih pemberat. Beri watu, bopo, beri wesi, ini ben mendelep, liar subah, agar nanti jenazah ini masuk sampai di dasar lautan. Wa illa fala. Itu boleh kalau memang tidak mungkin untuk dikuburkan di daratan. Tapi kalau mungkin, kira-kira mungkin nggak ngemper nang daratan di sini, mungkin cuma 1 jam, 2 jam balik. Maka kalau seperti itu harus dikuburkan di daratan, karena itu kewajiban asalnya. Wa bitamna'u dzainika ma yamna'u ahadahuma. Dan dikecualikan dengan kata-kata tamna'u dzainika, yakni galian yang mampu menghalangi bau dan galian yang mampu menghalangi hewan buas. Maka dikecualikan galian yang hanya mampu mencegah salah satunya. Ada galian yang mampu menghalangi bau, tapi nggak mampu menghalangi hewan buas. Teng mriki dipun dawakan ka'ani'ata dat siba'u dzalikal mahal al-hafru an mautahu. Contoh daerahnya itu memang daerah-daerah pedalaman. Si akeh hewan-hewan. Lek kok Surabaya kan mboten enten. Surabaya sak meter aman, singo kondi ya men ora enek singo. Lek kok teng ini luar-luar Jawa yang masih pedalaman niku harus betul-betul dalam. Karena kalau nggak betul-betul dalam, mungkin secara bau sudah aman, tapi secara hewan buasnya belum tentu aman. Sedangkan 2 ini harus terpenuhi. Jangan sampai ketika adatnya di sana itu memang hewan buasnya itu rodok garang, nggih dikeduk rodok jeru. Oh mboten saged Gus niki, masih weru pancet hewane akeh. Maka kalau memang seperti itu, memang tidak mungkin, memang benar-benar nggak mungkin. Ini mau digali sedalam apapun tetap nanti akan digali sama hewan buasnya. Maka fayajibu binaul qabri bihaitsu yamna'u wusulaha ilaihi. Maka kalau seperti itu wajib untuk membangun kuburan dalam rangka mencegah hewan buas untuk bisa menggali kuburan itu. Ya dicor lewat. Kalau memang nggak bisa, ya berarti dicor. Karena memang nggak mungkin soalnya memang i'tadat siba'u dzalikal mahal al-hafru an mautahu. Memang kebiasaan hewan buas di daerah itu biasanya guarang ngono kuwi. Maka kalau seperti itu nggih wajib untuk dibina, dibangun. Wa akmaluhu qabrun wasi'un fi umki arba'ati adzru'in wa nisfin bidhira'il yadi. Pembahasan tadi bahwa galian kuburan itu yang penting kadar yang mampu menghalangi bau dan jenazah ini untuk disentuh hewan buas itu batas minimal. Batas minimal. Tapi kalau untuk batas yang terbaik, lek sing paling apik sak pira? Krono daerah-daerahan. Lek tenggen kula mboten semrap lek Sidoarjo. Lek Surabaya niku lek biyen ngoten jeru-jeru. Sakniki rada tego-tego, sak meter kelakon. Tukang keduk-keduk kuburan iki lho. Lho nggih saestu teng Surabaya niku. Sak meter setengah cukup iki san. Ngoten sakniki. Mboten semrap lek Sidoarjo mboten semrap kula. Lek Surabaya ngoten niku. Jadi tukang galine niku rada ngoten niku. Walah wis cukup iki sak meter setengah cukup. Sebenarnya batas sempurna atau terbaik untuk galian kuburan itu seberapa? Ternyata dikatakan yang paling terbaik untuk galian kuburan itu adalah kuburan wasi. 1, kuburannya agak luas. Luas itu menyampingnya, bukan panjangnya. Rada ombo. Tapi luas di sini ya enggak luas-luas banget. Engko diwara luas ombone sak meter setengah. Padahal awake mek 50 cm. Enggak boleh. Lek tengene lebetin niku dipun dawaken ngeten. Luas itu artinya
Luas itu artinya bi ayyuzada fi tulihi wa ardi wa yu'ammak. Dengan gambaran nanti kadar lebarnya itu dilebihi sedikit. Jangan terlalu banyak, karena kalau dilebihi terlalu banyak itu nanti kalau di pemakaman umum akan tahjir jadinya, akan memakan hak orang banyak. Bayang nolek sak jenazah sak meter, niki 100 jenazah 100 meter, entek kuburan nih. Maka yo diombok nih tapi gak nemen-nemen. Kecuali kalau tanah pribadi, tanah pribadi sakarep-karepe masih 5 meter gak apa-apa mamai dewi tanah-tanah dewi. Tapi kalau tanah umum musabbal atau mauquf maka harus menjaga hak orang banyak. Untuk lebarnya yo sekiranya saawai jenazah dibunjuli didik sudah. Untuk masalah kedalaman, maka fi umki arba'ati adzru'in wa nisfin. Kedalamannya itu diusahakan yang paling baik adalah 4,5 dhira. 4,5 dhira. Dhira niku lengan. Niki kok cara dawuh ulama fikih, dhira niku rata-rata dhiranya manusia itu menurut jumhur mayoritas ulama niku 48 cm. Anggap mau setengah meter. Anggap saja setengah meter. Berarti kalau kedalamannya itu paling baik 4 dhira setengah, berarti 2 meter lebih 25 cm. 2 meter seprapat. Saat ini 2 meter mau wong geduk-geduk. Hah? Nah, ini kita jelas nih. Niki mboten kula nih. Niki urusane Fathul Mu'in ndawuhaken yang terbaik untuk masalah kuburan niku fi umki arba'ati adzru'in wa nisfin bi dhira'il yati. 4,5 dhira dengan dhira'nya tangan. Lek sak dhira ini ku 48 cm anggap setengah meter, berarti lek 4 dhira niku 2 meter. Setengahnya berarti 25 cm. 2 meter seprapat. Nah, saat niki 2 meter emoh. Piye repot nih. Padahal ya dibayar. Wong bayar kok. Dapat gak dibayar ngono muring-muring sak meter gak apa-apa, wong dibayar. Larang pisan. Lah niku problem niku. Jadi kedalamannya lek teng ini kita Fathul Qorib bahasane mboten dipastikan ngeten. Lek Fathul Qorib niku bahasane koma wa bastah. Kedalaman kuburan itu yang terbaik sak pengadeg sak pengawi. Jadi kadar orang berdiri dan juga melambaikan tangan. Lek Fathul Mu'in damel angka jelas. Lek Fathul Mu'in teges. Fathul Mu'in dawe 4 dhira lebih setengah kedalamannya, berarti 2 meter lebih seperempat. Ya pokok siap ngoten mawon sing geduk-geduk. Jeru soalnya 2 meter nih. Lek kula jenengan kan rone 2 meter. Ndek 2 meter. Oh sing geduk-geduk lumayan nih. Jeru 2 meter. Bagi sing geduk-geduk lumayan pisan. Lek awak-awak anu, ala 2 meter karo titik tambah ono. Jeru padahal niku. Wa yajibu idja'uhu lil qiblah. Wa yundabu al ifda'u bi khaddihil aymani ba'da tanhiyatil kafni anhu ila nahwi turabin. Kemudian hukumnya wajib ketika menguburkan jenazah wajib untuk mengidjakkan, menidurkan miring jenazah dalam rangka untuk menghadapkan jenazah ke kiblat. Jadi jenazah niku mboten turu koyo wong turu melumah ngeten mboten. Nek melumah lak medhep dukur lah. Tidur miring dalam rangka untuk dihadapkan ke kiblat. Dan itu wajib hukumnya. Sehingga kalau semisal ada kejadian jenazah kok dikuburkan tidak menghadap kiblat, itu wajib digali. Ini tegas begini. Ini bukan kewajiban gemen-gemen nih. Sampai umpama sudah terlanjur di napa niku namine dikubur dalam kondisi tidak menghadap kiblat niku wajiban nafsuhu, wajib untuk digali selama tidak berubah. Lek memang durung berubah. Lek wis oleh pirang dina sak wulan lho. Lek dikeduk wis ajur ya Pak Pok, gawe apa terusan? Jangan. Jadi sekira sik kait mau isuk dikubur saiki sik awan. Iya gak ada kiblat mau. Lah digali wajib. Karena kewajiban menghadapkan jenazah ke kiblat itu kewajiban yang sifatnya enggak remeh-temeh, wajib digali itu. Wa yundabu al ifda'u bi khaddil aiman ba'da tanhiyatil kafni anhu ila nahwi turabin. Lek niki sunnah. Hukumnya sunnah untuk menempelkan khaddil aiman, pipinya jenazah sebelah kanan. Kan ngeten nggih. Pipinya jenazah sebelah kanan itu sunnah untuk dilepaskan kafannya, nggih. Kafannya dibuka,
Setelah dibuka ditempelkan dengan tanah. Apa tujuannya? Mubalaghatan fil istiqanati waddul, dalam rangka untuk semakin menghinakan seseorang. Kok cara ngono? Ya panjen awake asline teko lempung. Cek nemplek mbek lempung. Kita yang suka meninggi, nah, biar tahu bahwa kita itu sebenarnya rendah. Mubalaghatan fil istiqanati waddul. Iku rangkanya. Tapi niku sunnah. Seandainya ndak juga ndak apa-apa. Warof urosihi binahwi labinatin. Begitu juga hukumnya sunnah untuk mengangkat kepala sedikit diangkat, diganjel, coro bantalan ini damel labina. Labina itu biasanya wong ngubur niku damel niki lho. Gulungan-gulungan bola-bola kecil dari tanah lempung. Lek ngarani teng kitabe boto mentah. Ini ku lempung niku dibunder, dibuat ganjel. Mergo lek gak ganjel ngeten akhirnya, nengkleng ngeten. Niku kok cara wong urip kenger niku. Kan lek urip nih, lek mati kan gak kerasa, diganjel dengan labina. Tapi ini hukumnya sunnah. Andai kata ndak apa-apa. Wa kuriha sundukun illa linahwi nadawatin fayajibu. Kemudian sak mangke pembahasannya bagaimana hukumnya menguburkan jenazah pakai peti, tabut, sunduk. Maka hukum menguburkan jenazah pakai peti itu adalah makruh. Iso haram lek petine larang. Mesine apa petine larang nemen dilebokne haram. Bukan haram petinya, tapi haramnya idaatul mal. Menyanyiakan harta. Lho iku di dom warisane ahli waris larang iki. Kok dilebokne jenazah nganggur-ngangguran ngono. Wah, niku iso haram mangke. Tapi lek hukumnya Fathul Mu'in awal hukumnya makruh menguburkan jenazah dengan menggunakan peti kecuali jika ada tujuan. Contoh nahwi nadawah, mungkin pada saat orang mati ini dikuburkan, jenazah ini dikuburkan, kondisi tanahnya terlalu basah. Kadang lek udan-udan kan rada nyumber. Pemane Surabaya Sidoarjo ngene, gak ono wit-witan sing nyerep. Ya mlebune kuburan kuwi. Akhirnya gelek dikeduk ngoten, kadang disedot pun niku saya tetep kadang. Makanya nggih lek memang pas hujan ngoten nggih disedot riyin, diupayakan bagaimana caranya nggak berair. Kok disedot sik wancet banyu di peti. Hukumnya nggak makruh malah wajib. Ketika kondisi tanahnya seperti itu, hukumnya memakaikan peti nggak lagi makruh tapi wajib hukumnya. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'uhu at-turabi alaihi. Hukumnya haram, dilarang, nggak boleh menguburkan jenazah tanpa satupun hal yang menghalangi pasir, lemah, tanah nyampe ke dia. Biasanya tiang mati niku sadurunge dimbreki tanah, niku diparingi napa ngeten iki arane, gak arane niku. Hah? Gesik napa lek ngarani sembarane napa? Hah? Ono semoga macam-macam lah. Yang jelas haram hukumnya kita menguburkan jenazah tanpa ada satupun penghalang yang mampu menghalangi tanah untuk sampai ke jasadnya yang mati. Langsung aja, gak ada triplek loh ya oper, ngawur di jenenge. Gak boleh, harus diberi itu. Karena memang hukumnya gak boleh bagi kita untuk menyampaikan debu kepada jenazah. Wes cukup sih digawe ganjeling mau lah, ojo dimbreki ngono rek. Gak boleh. Jadi harus ada penghalangnya begini. Harus. Itu harus. Wa yahrumu dafnu tsnaini min jinsaini bi qabrin illam yakun bainahuma mahramiyah au zaujiyah. Hukumnya haram menguburkan dua jenazah beda jenis, berarti laki-laki perempuan. Hukumnya haram menguburkan dua jenazah beda jenis, satu laki-laki satu perempuan dalam satu kuburan. Hukumnya haram. Keharaman ini jika di antara laki-laki dan perempuan yang mau dikuburkan dalam satu kuburan itu tidak ada hubungan mahram. Lek mahram nggak apa-apa. Misalnya isu adiknya mati, pagi adiknya meninggal, durung dikubur, rencana mari zuhur dikubur. Lah kok zuhur Mbak Yuni meninggal, kakak perempuannya meninggal, wes mesti sare kubur dadi sijai. Ini mahram Nabi, laki-laki perempuan mahram. Kalau ini nggak haram. Yang haram itu ketika laki-laki dan perempuan ini beda jenis dan tidak ada hubungan mahram, niki haram. Satu. Au zaujiyah, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan suami istri. Wa ma'a ahadihima kuriha.
Tapi kalau mahram atau kalau ada hubungan suami istri hukumnya nggak haram tapi makruh. Misalnya mawon panjenengan sing pun sima-sima request. Wah, kami bojoku sehidup semati pokoknya. Sehidup semati aku. Urip manggon bareng, mati manggon bareng. Aku urip oma bareng, meneh mati bareng. Mau dikuburkan dalam satu misalnya isu kan enten kejadian ngoten niku. Isu sing lanang mati awan durung dikubur sing lanang. Sing wedok mati wisan. Kubur dadi siji sak kuburan. Bagaimana hukumnya? Makruh. Enggak haram enggak, karena di antara keduanya ini meskipun beda jenis ada hubungan zaujiyah, suami istri. Atau mahram juga enggak haram, makruh. Kajam'i muttahidai jinsin fihi bila hajah. Sebagaimana hukumnya makruh menguburkan dua jenazah yang sama jenisnya tapi tanpa ada hajat. Besti. Ono sahabat njaluk sehidup semati padha lanange. Tau beda wedoke. Menelek mati kubur dadi siji yo. Hukumnya gimana? Makruh, enggak haram. Kenapa enggak haram? Karena ini sama jenisnya. Tapi ini lek nguburno bareng lho nggih. Niki pembahasan nguburno bareng. Makanya kalau kata nyontohnya isu mati durung dikubur, nyusul dikubur dari siji. Ibtidaan. Jadi langsung menguburkan dua jenazah dalam satu waktu di satu kuburan. Ini yang dibahas. Beda lek siji waktu. Biyen bojoku dikubur kono, men aku lek mati kuburin jero kono pisan yo. Ini beda pembahasan. Ini pembahasannya mari ngeten jan ini. Lah niki baru pembahasannya. Wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhar wa init tahada jinsan. Kalau hukumnya memasukkan satu jenazah ke dalam kuburan yang sudah ada jenazah, itu hukumnya haram meskipun sama jenisnya. Lah niku jelas gak oleh. Anu, bojoku biyen mati dikubur nang kono. Aku menelek mati lebokno kono pisan ae bareng ambek bojoku. Haram gak boleh. Bojoku, mosok haram. Gak makruh, ndak makruh, haram hukumnya. Karena yang dibahas adalah memasukkan jenazah ke dalam kuburan yang sudah ada jenazah. Kalau yang makruh tadi itu langsung sakolo niku sing dibahas. Bedanya itu. Yang awal itu pembahasannya mati nih bareng, yo gak kudu bareng ngono mati nih. Ngubure bareng maksudnya. Nguburi bareng, lah ini baru ketika tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan suami istri, beda jenis hukumnya haram. Tapi kalau sama jenis hukumnya makruh. Tapi kalau beda waktu penguburannya, saiki dikubur isu dilebokno kene, maghrib ono mati, sing lanang nyusul, aku mlebu kono pisan, haram hukumnya, nggak boleh. Karena ini urusannya beda waktu, sehingga konsepnya boten dafnusna ini tidak mengubur dua jenazah dalam satu kuburan, tapi mengubur satu jenazah dalam kuburan satu jenazah. Paham beda nih? Loro langsung melbu ambek siji melbu dileboni siji. Niki beda hukum. Kalau yang langsung dua, kalau beda jenis nggak suami istri nggak mahram haram. Tapi kalau suami istri ataupun mahram hukumnya makruh. Tapi kalau itu konsepnya satu tambah satu, maka hukumnya meskipun satu jenis, meskipun mahram, meskipun suami istri hukumnya haram, nggak boleh. Aku menelek mati, iku kono, wis kuburan bojoku kono, jadi nang dindi, lebok di kono, keduen maneh lebok di kono. Haram hukumnya. Qabla bila ijamihi, sebelum jenazah yang ada di dalamnya itu hancur secara total. Lek pun hancur secara total gak apa-apa. Karena urusan pemakaman itu hak umum. Nyuwun sewu, awak dhewe lek kenceng-kencengan fikih ngeten akhire nggih, kuburane wong niku ilang kabeh. Lah pirang ngono. Nah ini kan kuburan hak bersama. Lah lek kabeh njaluk kuburane bapake pewancet jenenge mereke ngono. Lah kagantian lah. Ya apa terusan? Padahal konsep fikih ini mboten ngoten. Kalau sudah bila, kalau sudah hancur, nggih. Lek wis ajur, ya oleh tak keduk. Lu ngawur ya kuburan bapakku kita antemi kon. Loh, iki hak bersama iki urusane. Kalau hak pakainya sudah ndak ada, si bapakmu ku ndine wis gak ono jare. Kan sudah ndak ada itu, sudah hancur total. Kalau sudah hancur total ya berarti sudah ndak ada. Berarti sudah boleh dimasuki oleh jenazah yang lain. Niku lek fikih ngoten mesti. Tapi lek zaman saiki yo ngamuk. Masih pemakaman bersama ngamuk. Ngawur kon niku. Kuburan di bapakku iku. Wayang ngene kuburan di bapakku. Bendina gak tau diparani padahal. Hah? Bendina gak tau diparani. Hah? Oleh 10 tahun dikeduk wong, tapi dikuburi jenazah wong pale wis gak ono. Ngawur kuburan bapakku.
Tak antemi kon. Lho waya ngene kuburane bapakku ket iki gak tau diparani nang dia le. Ya Allah. Kemudian wa yurja'u fihi li ahli al-khubrati bil ardi. Untuk masalah penentuan apakah jenazah ini sudah hancur atau belum, itu mengikuti pada ahli pertanahan. Wong kuburan ero, wong kuburan ini nyongok tok ini seru, tembus. Lho nggih, wong kuburan mesti ero. Diketok tok ngeten. Oh si ono iki. Oh iki kosong, semerap wong kuburan. Lah awak gak ero. Jelas gak ero. Jadi ketika oleh ahlul khubra bil ard, orang yang memang ahlinya biasanya seperti itu. Oh kosong, ya sudah diisi. Meskipun sebelumnya pernah ada jenazah di tempat itu, boleh diisi. Boleh diisi. Karena ini sudah tidak masuk dalam konsep idkhalu mayyitin ala mayyitin akhar. Sudah tidak memasukkan jenazah pada jenazah yang lain. Oh enggak ada jenazah, apaan sih dileboni? Ya iki jen play iki sitok iki. Kecuali lek sik ono. Walau wujida ba'du admihi qabla tamamil hafri wajabarat tuturabihi. Lah lek misale salah piye? Iki salah nih. Diketok gak ono iki. Dikeduk, digali. Begitu digali ternyata masih ada sebagian tulang belulang. Ya lek utuh gak. Tapi masih ada sisa tulang belulang. Maka bagaimana? Kalau proses penggaliannya belum sampai tuntas, sik dikeduk oleh titik ono balung, maka wajib barat tuturabi, wajib diuruk kembali, wajib dibalik nih, aja diterus nih, wong durung tutup. Kecuali bila mana au ba'dahu. Kalau digali sampai tuntas, misalnya cara 2 meter nih, digeduk 2 meter wis tutup, lah kok marang lho balung, wis tutup tapi, wis tutup kan, ini penggaliannya sudah sempurna, maka yo fala, tidak wajib untuk mengembalikan galian itu. Gak wajib dibalik nih mana, diuruk mana gak wajib. Kalau nggak wajib diuruk kembali berarti ya juzu ad-dafnu ma'ahu. Boleh untuk kita menguburkan jenazah yang baru, mayit yang baru dalam kuburan itu meskipun ada tulang. Sadung kali. Kon ngeduk maneh, bayar maneh. Seakan keluarga ini ki. Pokok durung tutuk. Lek pun tutuk ki. Lek pun tutuk ndak masalah, tapi lek durung tutuk wajib dibalik nih. Wala yukrahu ad-dafnu lailan khilafan lil Hasanil Basri. Hukum menguburkan jenazah di waktu malam itu enggak makruh. Boleh-boleh saja dan enggak ada kemakruhan. Artinya enggak ada kemakruhan itu enggak ada sisi oh gak apik ngubur dalu-dalu enggak ada, enggak makruh. Khilafan lil Hasanil Basri, tapi berbeda dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa ngubur di malam hari itu enggak baik. Mungkin di beberapa daerah panjenengan wonten sing masih mati isya ngubur ngenteni meneh. Enten beberapa daerah. Masih mati ini isya ter lho kan corong ngoten si awan nggih, wong melek si akeh. Gak ngenteni meneh. Dan isu. Berarti ini pun derek thariqah Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa hukumnya makruh menguburkan jenazah di waktu malam. Niku dawuh Hasan Al-Basri ngoten. Napa kok ngoten Imam Hasan Al-Basri derek hadis Imam Ibnu Majah dawuhaken la tadfanu mautakum billaili illa antatorru. Jangan pernah menguburkan jenazah orang-orang mati kalian di waktu malam kecuali urgen. Kecuali darurat. Lek darurat ngono siji maneh. Ya kira kubur saiki, meneh kan sing ngubur iki nyambut gawe kabeh wong. Senen adian. Ket mulai kerja wong, gak wani budal telat iki. Maka kalau seperti itu ya silahkan dikubur malam. Tapi lek derek pendapat saklintune Hasan Al-Basri niku ndawuhaken menguburkan di waktu malam itu hukumnya enggak makruh. Tapi tetap masih yo gak makruh wan naharu afdalu lidafni minhu. Mau bagaimanapun menguburkan jenazah itu yang paling terbaik adalah di waktu siang. Enggak malam. Sing apik ngoten. Dali wae wong ngantuk. Cak gedhe-gedhe kuburan. Tapi di beberapa daerah kata sing kula aturaken wau, enggak semua daerah sepakat dengan itu. Ana wong niku lek ngubur awan malah gak sing ngubur. Lek bengi akeh sing ngubur. Boleh lek bengi gak nyambut gawe, lek awan nyambut gawe. Akhire lek awan nggih rudo. Ser. Hah? Jadi pedine kayak rudo, krondone kayak rudo dilakokne ngono sing ngubur 4 nya. Paling ambek cilik-cilik ngono sing tuwek gak ono kabeh nyambut gawe kabeh. Dilakokne ngono ser.
Nggih, tentu kondisi-kondisi semacam ini perlu jadi pertimbangan. Jenengan Hizbatul Muin marono. Oh, gak apik ternyata bengi. Wis awane wis lho, awane gak iso ngubur gak apik tambahan. Malah ngerepoti wong akeh iki. Wong nyambut gawe terlambat kabeh. Lah, maka kalau seperti itu ya sudah dikubur malam saja. Artinya nggih, kondisional lah. Kondisi ini piambek-piambek. Ndak harus disamakan. Wa yurfa'u al-qabru qadra shibrin nadban niki pun jam 10 lebih seprapat. Mbok menawi sak menten kuatose mangke kata pertanyaan utawi monggo sing badhe tanglet utawi kirang paham kirang setuju badhe tanglet manggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun penjelasannya, sangat tertarik dengan penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan dari penjelasan tadi, Gus. Yang pertama tadi ada sebuah penjelasan ketika dikuburkan pakai peti ini, jika harganya sangat mahal itu kan bisa hukumnya haram, gitu. Sedangkan di sini yang saya sempat lihat itu kenapa kok makruh, li'annahu yunafi al-istiqanah, yunafi al-maqsudaini al-istiqanah wa dzulli yang pertama, dan juga wa li'anna fihi idha'atal mal. Jadi kenapa kok makruh? Karena memang bisa mentiadakan maksud yang awal yaitu istiqanah, dan juga di dalamnya mengandung idha'atul mal. Mungkin nanti oleh panjenengan bisa dijelaskan tadi, jika harganya peti itu sangat mahal bisa jadi haram, gitu. Padahal yang di sini sekiranya mungkin ada pandangan-pandangan yang seperti apa yang menyebabkan haram. Sedangkan di sini idha'atul mal itu kan hukumnya makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan ahlul khibrah. Ini kalau kita sederhanakan, ini siapa? Kalau dalam masalah pemakaman, apakah memang mungkin bagian tukang gali makam umpamanya, karena memang kadang kita temukan memang orang khusus ya dalam waktu yang lumayan lama, bahkan lebih 10 tahun ternyata jasadnya masih utuh, ada yang seperti itu. Tapi sebaliknya dalam waktu yang singkat langsung hancur. Sedangkan ahli khibrah itu kan man lahu ilmun bitajribah, orang yang memang teruji. Kalau kita bandingkan dengan masalah ahli khibrah dalam bab tayammum, ahli khibrah itu adalah at-tabib, dokter. Jadi kita yurja'u ila tabib. Jadi ketika dikatakan ahli khibrah dalam masalah kesehatan yaitu adalah dokter. Sedangkan ahli khibrah di sini itu siapa? Apakah memang bagian gali makam atau mungkin sekarang sarjana yang ikatan orang-orang yang punya pengetahuannya. Di sini ada ada jenazahnya atau bagaimana. Jadi mungkin perlu dijelaskan secara fikih siapa sih yang dimaksud dengan ahli khibrah dalam masalah fi babil jenazah ini. Terus yang ketiga ini yang terakhir, yang terakhir mungkin perlu dijelaskan gitu. Oke, pun cukup. Matur suwun ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kebetulan yang bertanya ini baru ikut sawir, jadi langsung menggebu-gebu pertanyaannya. Kabeh nih. Pun pertama kalau ingin membahas masalah ahlul khibrah dalam hal ini. Sebenarnya sudah sangat jelas yang ada di dalam kitab Fathul Mu'innya tentang kebolehan seseorang itu nanti memakamkan di suatu kuburan yang dulunya ini sudah pernah ditempati, dan ini nanti tidak termasuk dalam kategori hurmatu idkhali mayyitin ala mayyitin, keharaman memasukkan satu mayit yang baru atas mayit yang lama. Tapi dalam hal ini ternyata tidak serta-merta semuanya diberi kebebasan. Bukan kok orang-orang yang gak tahu bahasane ojo melbu kuburan. Ndelok tok ae ora tahu, nyunguk tok ae wegah.
Tidak seperti itu, tapi memang harus ahlul khubroh yang memang benar-benar tahu. Tentu seperti yang ada di dalam kitab Tengriku. Ketika memang sudah ahlul khubroh itu menentukan dan mengatakan bahwa dengan ilmu yang dia miliki, bahasannya ini kan jelas, li ahlil khubrati bil ardi. Langsung ada garis bawahnya, li ahlil khubrati bil ardi. Bagi orang-orang yang memang sudah memiliki kemahiran, kepiawaian mengenai masalah tanah. Maka kalau seperti itu, orang-orang yang sudah memiliki kepiawaian, kemahiran tentang masalah tanah, maka kalau menurut dia itu sudah tidak ada, maka langsung diperbolehkan. Adapun tadi yang ditanyakan, loh kadang itu kan ada orang sudah 10 tahun masih ada. Kadang ada orang itu dalam jangka waktu, ya bahasannya sebentar sudah habis, tergantung amal ibadah kan seperti itu bahasannya. Lek amal ibadah ya api ya ila yaumil qiyamah jasate wutuh. Kan bahasanya kan ada seperti itu nggih, salah satunya hafid Quran, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Ada yang orang terlalu fasik menurut misalnya, sik kait melbu langsung ditampani malaikate. Semisal seperti itu. Maka tetap ini nanti tidak sama sekali tidak mempengaruhi terhadap hukum yang ada pada ahlul khubroh. Ahlul khubroh kalau menurut dia lek teng griya kula niku memang orang-orang biasanya tukang gali kubur itu memang punya keahlian seperti itu punya. Ada yang mengatakan dengan cara niku lho seperti yang dijelaskan awal cuma diketok ngeten tok. Tanahnya diketok ngeten tok. Iki kayak kroso. Wah. Beliau ini termasuk ahli nih. Ada memang cuma seperti itu tok katanya. Niku wis langsung kroso. Jenenge wong ahlul khubroh niku lak memang langsung kroso nggih. Itu langsung kroso. Iya tadi iki, bola-bola saya itu masih ono ae. Maka tengeriku dingendikaken, kalau menurut ahlul khubrohnya dengan ditotok ngeten mawon niku sampun kroso bahwa itu masih ada, itu sudah tidak ada, maka itu yang bisa diambil sebuah pegangan bahwa ini nanti boleh kalau sudah tidak ada, tidak boleh kalau masih ada menurut ahlul khubroh. Jadi les bahas masa ahlul khubroh itu ya sekali lagi memang keahliannya dia, kemahirannya dia. Apa tidak ditakutkan salah? Mboten masalah. Orang itu kalau sudah memiliki kemahiran, kok ternyata rodok bleset. Iki mang kok ketek kok gurung turu, kepegelen. Dadi ngetok ngene iki asline karo setengah ngantuk ngono semisal. Bleset perkiraane. Maka itu tetap tidak masalah. Ternyata kok ditemukan tulang belulang atau bahkan masih daging, maka cuma tinggal kewajibannya adalah mengembalikan tanahnya. Pun itu jadi memang ahlul khubroh itu memang wis ahli banget. Kalau parang cerita kan kados sinamine Gus Bahak. Gus Bahak kan nate nggih napa namanya dikengken ngoreksi naskah Qur'annya Mbah Khalil. Niku sik dicekel ngeten tok iki ketoke akeh sing salah tulisane. Langsung ngoten beliau dawuh, wis krasa aku. Ini salah satu bentuk ahlul khubroh wong sing wis bahasane wis bendinane anjing cekelane koyo ngoten niku. Dadi kecekel tok ngoten iki langsung krasa. Maka sama dengan ahlul khubroh bil ardi. Orang yang memang sudah biasa cekelani tanah, katakan tukang gali kubur, maka dialah yang omongannya bisa dijadikan rujukan dalam hal ini. Niku ngoten iki. Iki kurang pirang dina ngono wis krasa. Komite Menggali Kubur KPK ono maneh singkatane. Pun niku kalau membahas masalah ahlul khubrohnya. Kalau membahas masalah peti saya rasa sangat jelas kalau peti yang terlalu mahal itu jelas nanti bisa-bisa haram, unsur keharamannya itu banyak. Selain idha'atul mal, nanti juga hubungannya kan dengan hak waris dong ya. Salah satunya kan itu. Sekiranya yang dibutuhkan itu kan cuma peti dari kayu biasa ngoten katakan, atau wis mentok gawe kayu jati ben rada awet. Tapi ditukokno peti sing regane 1 miliar. Kados nang gedung Van Graven apa jenenge? Grand Heaven nggih. Kados teng niku Hotel Grand Heaven itu
yang katanya satu petinya itu sampai 1 miliar. Ini kan jelas selain idha'atul mal sangat banyak sekali mengambil daripada hartanya ahli waris. Umpama peti dikatakan cukup regane paling larang katakan 1, 2, 3 juta untuk kayu-kayu yang normal, katakan bahkan kayu jati gitu nggih. Tapi lek digenang Green Heaven 1 miliar yo ngowo. Masih yo sugih katakan nggih. Masih hartanya kaya 7 turunan. Itu kan masih banyak menguras daripada harta-harta yang harusnya itu diwariskan. Ngoten lho. Jadi saya rasa juga keharamannya banyak faktor itu. Pun pripun sang Israil niki normal, yang normal maksudnya. Begini ya ngapunten Ki. Kalau berarti keharamannya itu karena memang adamu ijazatil warasah. Bukan karena itu atul mal. Karena itu atul mal di sini sudah jelas itu hukumnya makruh. Jadi kenapa kok makruh? Karena ada 2 faktor. Yang pertama li'annahu yunafi al-maqsudaini al-istiqanah wa dzulli dan juga wa li'annafi itu atul mal. Kenapa kok makruh? Karena antara lain ada idaatul mal. Dalam kitab ini, maka saya tadi tanyakan coba gambarkan dengan alasan idaatul mal yang menyebabkan haram. Kalau alasan adamu ijazatil warasah sangat mahal sehingga sebagian warasah nggak setuju. Lah seandainya dibalik ijazatul warasah. Yes. Terus yang tadi yang pertama saya gini. Yang saya minta itu cuman bahasa sederhananya. Berarti bahasa sederhananya ahlul khubur itu ya tukang gali kubur kalau dalam bahasa kita. Kan lagi nih ngapunten. Ahlul khubur itu kan jelas dalam ianahnya nggih. Kalau ahlul khubrah dalam masalah janin yaitu al-gawabil dukun bayi. Kalau masalah kesehatan yaitu ahlul khubr aktif atau bib maksudnya yaitu dokter. Nah, maka tadi saya tanyakan, saya paham kok dalam ianahnya ini. Dia punya pengetahuan, cuman yang bahasa sederhana kita, kira-kira siapa yang? Karena ini yu'tamadu. Ketika orang ini mengucapkan pasti harus bisa dibuat pegangan. Jadi tidak sembarang orang. Jadi yang saya tanyakan ini bahasa sederhana kita ya kan. Apakah memang sudah jelas itu yang dimaksud ahlul khubrah itu memang tukang gali kuburan? Karena jelas kalau yang lain ahlul khubrah dalam kesehatan adalah at-tabib dokter. Sedangkan al-khubroh dalam masalah janin yaitu adalah dukun bayi. Matur suwun guys. Untuk yang pertama masalah napa niku namine masalah dafnul mayyit fi sunduk, menguburkan jenazah menggunakan peti Memang kalau yang tertera ada di Fathul Mu'in itu kan hukumnya makruh. Dengan diberikan ilat karena itu jelas yunafi al-maqsudaini tadi. Menafikan 2 tujuan yaitu al-istiqanah wa dzullah, ingin menghinakan jenazah yang semestinya badannya nempel terhalang peti kan itu toh. Dan juga ada sisi sudut pandang yang lain yaitu idha'atul mal. Cuma ngeten. Mengke panjenengan kalau nggak sepakat setelah sawir boleh. Dalam satu ibarat niku kita kan tahu semua bahwa idha'atul mal itu hukum awalnya haram. Idha'atul mal niku hukum awal aslinya, hukum wad'inya niku haram. Cuma dalam kasus jenazah peti itu hukumnya nggak sampai haram, tapi makruh. Karena idha'atul malnya masih ada tujuan, yaitu tujuan untuk menghormati kepada jenazah itu. Makanya hukumnya nggak sampai makruh, jadi nggak sampai haram tapi jadi makruh itu tadi. Ini loh ibaratnya. Dan ini. Qauluhu li anna fi dzalika idha'ata malin wa innama lam yahrum. Wa innama lam yahrum itu berarti bahasa yang semestinya idha'atul mal itu haram. Wa innama lam yahrum li gharadin wa huwa ikramul mayyiti qarrarahu Syekhun Al-Azizi. Jadi dalam praktek penguburan jenazah menggunakan peti yang hukumnya hanya dihukumi makruh, tidak sampai haram, padahal hukum awalnya menyanyiakan harta itu haram.
Ono duit 10 juta peti kayak kuburan nganggur-ngangguran, itu kan idaatul mal. Sebenarnya hukum awalnya makruh, tapi kenapa dalam kasus ini tidak dihukumi makruh? Karena idaatul malnya masih ada gharad, masih ada tujuan. Apa tujuannya? Yaitu ikramul mayyit, mengembalikan kepada jenazah dalam bentuk memuliakan jenazah itu tadi. Makanya kalau mau matur, ketika kasusnya harta yang digunakan untuk peti itu berlebihan dari kadar normalnya, sehingga hukumnya jadi lebih. Sudah tidak ada gharad, paham belum? Kalau sekedar tujuannya untuk memuliakan jenazah, cukup peti yang normal berapa harganya? 10 juta misalkan. Itu untuk memuliakan mayit. Tapi kalau kamu belikan jenazah ini peti yang harganya di luar normal 1 miliar, maka akan kembali jadi haram. Ini maksud kula. Kalau yang di sini jelas, di sini mengatakan makro dengan diberikan ilat menafikan adzul wal istiqanah dan di dalamnya mengandung idaatul mal itu. Wow. Maksud kula ngoten. Jadi hukum awalnya idaatul mal itu kita tahu semuanya. Ojo regane peti 10.000 dibuang nganggur-ngangguran ya haram hukumnya. Enggak makruh. Siapa yang mengatakan idaatul mal itu makruh? Jelas haram. Tapi dalam kasus ini dihukumi makruh karena idaatul malnya masih ada gharad. Tapi kalau sudah tidak ada gharad kembali ke hukum asal yaitu haram. Maksud kula ngoten. Cuma wau mboten tak terangkan panjang seperti itu karena memang timingnya niku dituntut untuk cepat. Ngoten nggih. Untuk masalah napa? Oh al-khubra wau nggih ngoten niku ah. Kalau masalah al-khubra kula kinten nggih mbu tukang gali kuburan nggih. Karena kadang nggih mungkin nggih wonten tiyang niku wis rada pensiun ngono. Utawa waskita ngono masih gak tahu keduk-keduk kuburan tapi ya memang tahu. Oh iki si ono iki gak ono kan nggih masuk al-khubra nantinya. Yang penting ya memang orang-orang yang punya validasi pengetahuan yang teruji tentang tanah itu. Yang jelas ngoten lah. Nggih leres panjenengan kalau masalah anak ya berarti al-qawabil, kalau masalah penyakit ya tentu al-atiba dan lain-lain. Ngoten. Pun monggo menawi tasih ada yang lain yang mau bertanya utawi kirang paham mboten setuju nyumanggaken. Masalah yang sunduk, yang wa inna malam yahrum. Justru ketika ada qasduh gharad ikramul mal itu bukan idaatul mal. Karena dianggap itu tasarruful mal ya kan fi ghairi masarifi dunawiyin au diniyin. Wa diniyin maksudnya. Ada gharadani atau hukumnya. Jadi gini. Berarti enggak idaatul mal. Ketika itu berarti sudah tidak. Kenapa? Terus jenengan tadi idaatul mal. Gini, tabir panjenengan ya wa inna malam yahrum karena memang ada ikramul mayyit. Ini sebuah gharad. Loh, maksud kula ngeten. Saya mengatakan wa inna malam yahrum itu untuk menurunkan hukum haram ke makruh. Oh begini, ketika ikram bukan cuma makruh tapi bisa jadi wajib dalam masalah ini. Sebagaimana dalam boten ngoten nadanya. Enggak, yang wajib ada di dalam Fathul Mu'in itu kasusnya nadawa. Sebuah keharusan, harus pakai peti karena kondisinya basah. Ya, coba, ini bukan ikram. Coba siyak yang sebelumnya, siyakul kalam yang sebelumnya dibacakan. Wa inna malam yahrum. Barusan takbir panjenengan. Oh yang niku wau. Siyakul kalam maqabelah. Coba dibacakan. Panjenengan mlebet grup mboten? Yang panjenengan. Lho lagi maksudnya panjenengan mlebet grup mboten? Kalau mlebet grup tengene grup sudah di-share ibaratnya. Oh boten. Bahasane ngeten. Afadhal. Walam jadi ngawur. Tengene kitab niki tengene Bujai Romi Khatib niki dipun dawakan ngeten. Memakai peti yang lam yuhtaj ilaihi itu hukumnya haram. Haram, makruh. Diberikan ilat li'anna fi dzalika idha'ata malin. Kenapa kok makruh? Karena ada unsur menyia-nyiakan harta. Di dalam Bujai Romi Khatibnya dikomentari qauluhu li'anna fi dzalika idha'ata malin wa inna malam yahrum. Kenapa kok enggak haram? Padahal idha'atul mal itu hukumnya haram awalnya. Tapi kenapa dalam kasus ini kok enggak haram? Li gharadin wa huwa ikramul mayyiti. Karena dalam kasus idha'atul malnya jenazah dipakaikan peti, itu masih ada satu tujuan kecil, yaitu memberikan penghormatan kepada jenazah ini. Sehingga yang asalnya haram diturunkan grade-nya jadi makruh. Ya tetap gak api karena mengandung unsur idha'atul mal, tapi nggak parah kayak yang haram. Ngoten lho maksudnya niku. Tapi kalau kasus yang ada dalam Fathul Mu'in yang wajib niku bukan gharad yang ikramul mayyit, tapi gharad berupa kasusnya nggak mungkin dikuburkan tanpa peti. Ngoten lho maksudnya. Beda-beda kasus niki ngoten. Terakhir ki ibaratnya lebih soreh malih nih kersane ndang sing liyane. Ini untuk menunjukkan bahwa sekalipun ikramul mayit, memuliakan mayit menurut jenengan tadi kan termasuk
gharadin diniin. Apakah hal tersebut justru tidak malah masuknya malah ke wajib? Ternyata secara sharih di dalam kitab Hasyiatul Jamalnya, kula bacakan di dalam kitab Hasyiatul Jamal, qauluhu wa quriha ayyuj'al lahu fardun wa mahiddatun wa sundukun lam yuhtaj ilaihi li'anna fi dzalika idha'ata malin. Kan ngoten nggih? Qauluhu lam yuhtaj ilaihi li'anna fi dzalika idha'ata malin ay li gharadin syar'iyyin wa huwa ta'dhimul mayyit. Fala tunafi bainal illati wal ma'luli li'annal idha'ata innama takunu muharramatan idza lam takun li gharadin syar'iyyin intaha syekhuna. Jadi kalau jenengan memahami bahwa di situ ada gharadin syar'iyyin berarti bahkan tidak makruh, salah. Jenengan keluar dari nas. Sharih di sini walaupun ada gharadin syar'iyyin tetap itu cuma menurunkan grade. Yang asalnya haram cuma menjadi makruh. Kiranya kalau ini ibarat mboten saged jenengan terami, kiranya cuma butuh hidayah yang turun saja ini. Kiranya kok ngoten ibaratnya soalnya cuma menjamikan saja. Nggih, ibaratnya soalnya. Kersane yang lainnya juga. Hasyiatul Jamal, Bujairomi mungkin bahasa sederhananya mungkin bahasanya itu dalam masalah idhatul mal jangan divonis hukum awalnya itu haram, jangan. Karena nanti sore awalnya sore. Mboten jenengan sudah punya teksnya mboten. Mboten ngeten. Kaedahnya boleh ngengkel. Kaedahnya boleh ngengkel lek jenengan sudah baca kitabnya. Mboten cuma denger-denger mawon. Saya menjaminkan 3 kitab Hasyiatul Jamal yang jenengan bacakan. Loh, jenengan kepingin menjamekkan kalau jenengan sudah pegang. Yang barusan yang jenengan baca itu yang masalah. Jadi gini, mungkin bahasa sederhananya, versi kitab ini hanya sekedar makruh. Versi ketika ada mul ihtiyaj. Ini, ketika ada mul ihtiyaj, apunten nggih. Ketika ada mul ihtiyaj, ini makruh. Tapi versi yang dari Hasyiatul Jamal dan Bujairomi, ya, Wakuriya. Nggih, makanya jenengan buka kitabnya dulu. Coba, ketika ihtiyaj, terus hukumnya bagaimana? Introduksi. Tapi bawa kitab apa? Nah ini, saya menjaminkan 3 kitab. Pinjam sampean. Nyuwun sewu. Niki ibaratnya tetap wakuriha, makruh. Makruh tetap makruh. Enggak ada yang mengatakan enggak makruh, enggak ada. Makruh. Ya. Cuma diberikan ilat. Kenapa enggak haram? Karena hukum idha'atul mal awal niku haram. Kalau saat ini tanggal setunggal mawon. Jenengan jawab nih. Yang jawab. Kita punya uang 10.000 dibuang tengah jalan. Haram betul. Begini Gus. Loh, yang jawab ya niki. Jangan jawab dulu. Ya. Haram betul niki. Gini, kalau versi jangan jawab dulu. Oh makruh. Loh kok makruh? Gini. Punya uang 10.000 dibuang di jalan makruh. Mboten haram. Fihi kaulani. Loh kok fihi kaulani pripun? Gini punten. Niki jelas. Duwe gak ono gunane lapo-lapo dibuang. Itu jelas haram. Karena itu idha'atul mal. Tapi kenapa dalam kasus mayit yang pakai jenazah meskipun harganya jutaan nggak haram? Karena masih ada satu sudut pandang alasan yaitu memuliakan jenazah. Grid haram turun jadi makruh. Karena ada warad dini kan ikramul mayit. Enggak ikram. Ya oke siap begini. Ngeten. Soalnya ngeten. Teng mriki niki welcome, mboten ngarah ditutupi. Mas yo sampai benjing dilanjutkan enggak apa-apa. Yang penting ada ibaratnya. Ngoten lho. Karena kenapa? Jadi gini, karena tadi dari panjenengan, ngapunten. Kenapa kok haram? Karena mencontohkan ketika ngapunten nggih. Karena contoh panjenengan tadi itu terkait dengan ijazatul warasah. Kenapa kok haram? Karena memang putih sangat mahal yang otomatis kemungkinan besar semua warasa ada yang tidak setuju. Lagi gharadnya sudah tidak tercapai. Kalau sekedar untuk gharad, makin malih. Siap. Kasihan sing taklet-taklet itu. Sudah. Sudah tak? Sudah, alhamdulillah. Monggo yang lainnya. Mungkin kita saya tidak menutup nggih. Oke, Saya monggo Pak Kacang. mungkin saya tidak tahu ya. Kan barusan datang saya, tidak tahu dari awalnya. Tapi bawa kitab mboten? Enggak pernah bawa kitab saya. Apal ya? Yo, tidak apal. Ini masalah ukurannya
apa? Kedalaman kuburan itu loh. Itu sing ngukur siapa sebenarnya? Kadang sing geduk iku orangnya endek. Kadang yo empuk yo apa iku? Gimana itu? Melo ikut siapa ukurannya itu? Pak Kacong terlambat ya? Iya. Lah, makane iku masalahnya. Nah, iku. Iku masalahnya. Terlambat niku masalahnya. Wong mau gak jamak welo-welo dikei meteran misal. Go meteran kula niku. Waduh. Ada gak gawa kitab mana? Si online. Gak gawa lagi gak duwe. Si online. Si online kita. Pak Kacong, masalah kedalaman maupun dijelaskan bahwa untuk masalah kedalaman itu yang paling baik, lek bahasane kitab Fathul Qorib pakai komah wabastoh. Sak pengadek sak pengawi. Sing akhirnya Pak Kacong bingung tadi, lek wonge ndek lak ndek. Lek wonge dukur lak dukur kan ngoten Pak Kacong nggih. Karepe Pak Kacong kan ngoten. Lek sing tepak ngeduk mau ndek ya malah dadi ndek. Sak meter setengah kotor soalnya wong. Lek wonge dukur jo weru dadine. Makanya kalau Fathul Muin nggak pakai seperti itu. Fathul Muin langsung pakai bahwa yang paling sempurna itu fi umki arba'ati adru'in wa nisfin bidhiro ilyadi. Niki tapi Pak Kacong dibeto mawon. Kersane semerap. Kedalamannya itu sekadar yang paling baik loh, nggak harus tapi yang paling baik itu 4 dhiro lebih setengah. Dhiro niku lengan Pak Kacong. Ngomong meteran ae. Lah, sekedap proses. Kan kitabe dhisik Pak Kacong. Udah go kitab kok. Lah dhiro niku kan 4 dhiro setengah. 1 dhiro niku dawuhe para ulama mayoritas 48 cm. Pinten meter Pak Kacong? Pinten meter? Lu kok ndak sampai 1 meter? Ya mesti air rek. 40 cm tidak sampai 1 meter. Lah nggih pinten meter berarti? 48 cm niku. Setengah meter. Kurang. Yes kurang meter, kurang didik lah, setengah meter kurang didik. Berarti kalau 4 dhiro berarti berapa? 2 meter. 2 meter. Tambah setengah. Tambah setengah dhiro. Berarti petang meter 2 meter. Wah, petang meter rek jeru rek. Ya apa rek. Saker segedul petang meter iku. 2 meter setengah wis. Loh, akeh. 2 seberapa? 2 meter seperempat meter. Oh, udah sampai setengah. 2 meter lebih 25. Oke, berarti kalau nggak seperti itu, ya ndak apa-apa. Yang penting, panjenengan ndak teko ket awal iku apa repot. itu sudah diomongi terlambat. Si diomongi udah. Walaupun diaturaken nggih bahwa minimalnya itu yang penting baunya nggak tercium dan nggak mampu digali oleh hewan buas. Niku minimal berapapun, 1 meter yo gak popo, 1 meter setengah gak popo, bebas. Tapi kalau yang terbaik yaitu tadi 2 meter seperempat itu. Si ambu, belain. Irunge jagal panjane. Nggih, matur suwun. Allah, sami-sami. Matur suwun. Loh, boten ngeyel. Boten. Oh, boten. Oh, enggak go kitab soal kami ngeyel ya. Enggak duwe kitab. Oh, nggih dhuwit niku lho wau, dhuwit sing di ambur-amburno iku lho. Lek digeno nang wong apa? Ya apa ya, Pak? LC terus sih. Loh, belain iki. Iki keluar bab iki. Hah? Pertanyaan diane dhisik ae wis. Oh. Udah iki ya. Terus suwun. Nggih, sami-sami monggo pertanyaan itu dari yen. Ampunten. Kula badhe tanglet sing enteng-enteng mawon. Niku wau kan didhawuhaken disunahkan raf'u ra'sihi binahwi labinah. Disunahkan untuk mengangkat kepala dengan diberi semisal lempeng niku wau nggih. Lah niku biasane kan cak daringe didelek teng sirahe mayit niku biasane diwacak-wacakno ta napa ngoten. Lah niku sebenarnya masyru' ta mboten? Nek umpami masyru' niku kados napa bacaane? Pun wonten mawon. Matur nuwun.
Pertanyaannya apa? Waduh, pertanyaannya iki pertanyaannya siap mendedikasikan dirinya sebagai KPK. Kalau dari kitab Bajuri niku yang pernah kula baca niki sambil kula cari bahwa menurut sebagian ulama ketika memasukkan labinah atau botol mentah ke kuburan itu ada yang mengatakan nanti lebih baiknya saya bahasakan seperti itu biar tidak dibahasakan sunnah ya. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan lebih baiknya itu dibacakan yang namanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seingat saya ngoten. Itu tujuannya agar dia dijaga dari siksa kubur. Niki ibaratnya menyusul iki sik. Golek babe nih. Jadi kalau yang dipertanyakan cuma seperti itu toh, iku diwacane apa? Niku saeling kula di dalam kitab Bajuri itu dibacakan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu iki ora temu-temu to ya. Hafal to nggih? Lulus iki dadi mudin iki San. Mari ngene mari metu teko kene langsung dadi mudin gitu. Nggih, monggo sambil pertanyaan yang lainnya niki mangke ibaratnya kula bacakan lek pun panggih. Maksudnya gak disiksa gimana itu Pak? Gak disiksa. Nggih. Tadi kan lihat dibacaan ini gak disiksa. Inna anzalnya itu gak disiksa. Harapan jaya gak ono nang jeroku, nang jopo kabeh. Lek masalah ibarate sakjane pembahasan pinjing. Pinjing itu kan pembahasan bagi orang yang ada di kanan kiri kuburan ketika pemakaman, sunnah ambil 3 tanah, dibacakan minha nu'idukum dan seterusnya. Mboten niku wis banyak. Itu pembahasannya benjing lek kula kinten. Bacaan-bacaan niku. Kere kadung iki, Gus. Oh kadung ta. Kere kadung. Balik-balikan meneh nggih. Nggih. Ampun. Tengene lebet ini ngeten-ngeten. Faidatun anil imami taqiyuddin an walidi anil faqih Abi Abdillah Muhammadin al-Hafid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man akhadha min turabil qabri. Barang siapa mengambil tanah kuburan halat dafni ketika sedang dilakukan pemakaman biadi dengan tangannya wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr sab'a marrat dibacakan itu 7 kali wa ja'alahu ma'al mayyit dan itu diletakkan bersama dengan yang mati entah itu fi kafanihi au qabrihi lam yu'adzab dzalikal mayyitu fil qabri maka orang itu tidak akan diazab di dalam kuburnya. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi Pak Kacong. Wah, lek gak percaya bahaya nemen Pak Kacong. Duduk masa ndak percaya. Kanjeng Nabi lho masalah itu. Bahaya itu, Pak. Loh. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi duduk kula Pak Kacong. Iya. Lek gak percaya bahaya nemen niki. Lah, bahaya nemen niki lek gak percaya. Lek omongan kula gak percaya gak apa-apa lek Kanjeng Nabi mau wis maca selawat kabeh. Bahaya kira gak percaya. Mo. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi, yukuk lemah kuburan Ndak disiksa. inna anzalnahu fi lailatul qadr ping 7. Ndak disiksa. Lho, nggih niku lam yu'adzab dzalikal mayyitu fil qabri. Ndak enak. Lho ya, cek enak jare Pak Kacok. Ya ndak gua paling kurang riu dalil iku palingan. Dek, diterusno lagi dalilnya itu. Ndak anu. Gak percaya. Kak. Iya, ndak percaya saya. Sembare ndak percaya ku ndak gawa kitab Pak Kacok. Iya. Ya. Lho kitab niku lho sing dawuh Kanjeng Nabi duduk kula. Lho niki lho. Mungkin ada tulisannya itu. Lho ya gak percaya ya. Wis silin Pak Kacong, silin Pak Kacong. Wah, aku tak buka tab Pak Kacong. Gawon Pak Kacong. Gak
Gak percaya ya. Iki lho kita gak wae wis PPN wis. Yo ndak. Ya Allah, ya Allah. Napa badhe jajal ta? Jajal ta? Jajal. Ndak, maksudnya ya kurang ya. Ya percaya tapi kurang 100% percaya. Waduh bahaya gak percaya Kanjeng Nabi. Bahaya. Bahaya. Masanya mati ya, meninggal dibaca no surat Inna Anzalna ping 7 dak disiksa. Enak tuh bener Pak Kacong. Anu loh Pak Kacong. Kurang saya, kurang 100% saya. Sama Mungkin, dengan itu loh Pak Kacong. Ben rotok tambah mantep titik. Podo ambek bahas masalah fadilae wong mati nang dino Jumat. Sopo wonge sing mati dino Jumat gak bakalan disiksa kubur. Kan sama dengan seperti itu. Berarti ojo dikira, waduh, berarti ini masalah hoki-hokian nih. Kok ketepaan mati nih dino Jumat bejo tenan berarti. Kan gak seperti setelah hari Jumat. Kenapa? Setelah hari Jumat. Sabtu. Ya ndak, maksudnya ndak disiksa. Ndak disiksa. Ojo mbahas sak marine dino Jumat dhisik. Dino Jumat iki lho wis yakin apa gorong? Loh, makanya memang saya pernah dengar seperti itu. Lek mati dino Jumat ndak disiksa. Setelah hari Jumat disiksa apa ndak? Ya seperti umumnya. Seperti Disiksa. Nggih, seperti Bodoh ae disiksa. jaluk tolong rek sapa sing iso ngandani rek. Rada angel ngandani nih. Jumat tok gak disiksa, Sabtu digepuki. Ya. Gak makan dalil. Iya lumayan sedino. Iki pendosa-pendosa iki enak wis. Diwacana surat Inna Anzalna ping 7 gak disiksa. Loh ya gak temen ya. Surga, Pak. Loh surga. Nah, ayo. Pak Kacong, sing diomongno niku mboten surga Pak Kacong. Tidak disiksa di kubur. Siksa niku lho ya. Siksa niku ana siksa kubur. Ana neraka. Lah iki to. Sing diomongno niku nggih, lam yu'adzab dzalikal mayyitu fil qabri. Ya nang kuburan. Lolos. Lolos. Sing dawuh sinten sing dawuh? Kok mlebu nang ndi terakhir? Loh. Apa sih? Mlebu nang ndi? Rada embu aku rek. Niki sing dawuh sinten kau? Positif saya itu kalau nggak disiksa harapan saya kan ke surga. Loh. Makanya difahami tak kata-katae. Dawuhe Kanjeng Nabi, kalau ada orang mati, kemudian yang hidup mengambil tanah kuburan, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ping 7 ngerti wis paham. Napa terusane napa terusane? Ping 7. Lah nggih terusane napa? Maka orang itu tidak akan disiksa. Mboten ngoten to. Jadi kayak adab wis. Di kuburan. Ya di kuburan. Mari di kuburan. Lah, saya cerita. Beda cerita. Beda cerita. Terus larinya kemana nanti itu? Anu. Loh, larinya kemana? Lah urusan rokok niku saya cerita Pak Kacong. Siksa kan enten siksa kubur sih Pak Kacong. Wonten siksa kubur. Dadi sadurunge budal nang akhirat niku wonten siksa kubur. Digepuki nang kuburan niku entes. Digepuki. Aduh, aku rek. Teng kuburan paham. Iya, ndak disiksa. Terus. Lek protes yo teng kula sing ngomong sanes kula iki soalé. Lah. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi ya. Lam yu'adzab dzalikal mayyitu fil qabri. Orang yang dibacakan itu tadi di kuburannya dia tidak disiksa. Sing diomongno kan kuburane mawon. Ah, ngerti paham. Lah urusane meneh marine akhirat, marine kiamat, marang ngoten dihisab urusan neraka swarga kan mboten urusan niku. Beda urusan. Prosesnya dawa Pak Kacong, enggak kuburan tok. Ono budal nang akhirat meniku. Kok tau mati? Loh ya ngono ya badan ya. Ya apa rek? Oh. Ya wis. Ya wis. Dadi nang neraka iki. Neraka apa surga? Surga. Ya Allah, ya Allah.
Sampun dak Pak Kocok. Sampun nggih. Sampun. Pun monggo menawi wonten pertanyaan lintune nyumanggaken. Monggo pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin yang sairnya ada mboten bahas tali pocong wingi. Sing takon gak ono gak usah dibahas. Pun monggo, mungkin ada pertanyaan yang lainnya monggo. Tasik dereng jam 11 nih. Puna, sampun nah. Mboten wonten nah. Perlu bahas masalah anu mboten niki. Apa jeneng medali tali pocong mboten niki. Bahas mawon nggih. Daripada kono sing takok iki. Jadi ngeten, bahas masalah melepas tali kacong. Keliru. Keliru Pak Kacong. Sabkul lisan Pak Kacong, gak sengaja tenan, gak sengaja. Sing bener ngono ya, melepas tali kacong. Lanjut. Terus diingatkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kalau pada pemahamannya kita orang-orang awam itu koyok-koyok sing jenenge melepas tali pocong itu adalah sebuah kewajiban, kan ngoten nggih. Tapi kalau dari ibarat yang ada seperti yang ada di dalam kitab Nihayatul Muhtajnya, karyanya Imam Romli, tangriku beliau dawuh, fa idza wudi'a al-mayyitu fi qabrihi, tatkala seorang mayit itu sudah diletakkan di dalam kuburannya, nuzi'a asyidatu anhu, maka dilepaskan tali pocongnya. Tujuannya nopo? Tafaulan, tuhallu asyada itu anhu. Tujuannya itu sebenarnya cuma untuk tafaul. Tafaul itu tabaruk, bahasa kasar ngomong ngoten. Secara simbolis tafaul agar asyada itu segala perkara-perkara yang mengekang terhadap dia itu dilepaskan daripada si mayit tersebut. Wali annahu yukrohu ayyakuna ma'ahu fil qabri syai'un ma'kudun. Dan juga karena hukumnya makruh bagi seorang mayit, dimakruhkan dibiarkan bersamaan dengan mayit sesuatu dalam keadaan masih diikat, ma'kud. Wasawaun fi jami'i dzalika as-shaghir wal kabir, baik itu mayitnya orang kecil, anak kecil atau orang yang sudah besar. Terus sekali lagi di sini cuma sekedar anjuran yang mana alasannya adalah cuma dua. Yang pertama tafaulan agar dilepaskan segala syadaid, perkara-perkara yang kesulitan yang mengekang terhadap dia. Yang kedua alasannya karena makruh seorang mayit itu masih ada perkara-perkara yang bundel. Itu hukumnya makruh. Terus hanya sekedar sunnah, bukan sebuah kewajiban. Tapi sunnah yang sebaiknya jangan sampai bahasanya itu diremehkan. Sebisa mungkin jangan sampai dilupakan. Agar itu tadi tafaulnya ini loh yang penting. Harapan besarnya agar si mayit ini benar-benar dibebaskan daripada segala kesulitan dan juga hal-hal yang sifatnya mengekang. Pun niku teng kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Ar-Romli. Monggo, menawi mungkin masih ada pertanyaan. Baik, bab niki monggo, nek sampun nggih monggo, sampun nggih jam 11 iki. Tas wonten nah? Monggo, Gus Nazil, monggo Gus Nazil. Jam 11 lah kok. Itu gue sakitnya tanglet ya. Misalkan begini kan, apa?
Di pemakaman umum kayak di Sidoarjo itu kan ada makam pemakaman umum ya. Misalkan di situ ada barengan lah orang meninggal banyak. Nah, untuk menghemat waktu selak udan selak nopo, itu dikeduk dawa, kemudian diseket dengan misalkan entah kayu atau batu cor atau bagaimana sehingga berbentuk lubangan. Apa itu nanti dinamakan satu lubang? Apa sudah menjadi satu kuburan? Jadi lubangnya panjang, kemudian diseket-seket seperti itu dengan alasan ya efisiensi lebih cepat. Kondisinya darurat napa mboten? Mboten darurat. Mungkin ya keterbatasan tukang keduke misal sing daftar dadi mudin mek titi. Ya, kan apa pemakaman umum bukan di lingkungan di kelurahan atau di anu. Nggih, dados ini pertanyaannya adalah kalau terjadi penguburan dengan model langsung digalikan penggalian yang sifatnya itu memanjang, seret, kemudian dikasih banyak orang-orang yang meninggal dan cuma diberi sekat antara orang-orang yang meninggal itu cuma diberi sekat. Sebenarnya itu sudah ada di dalam kitab I'anahnya tentang masalah wa yahrumu dafnusnaini min jinsaini bi qabrin illam yakun bainahuma mahramiyatun aw zaujiyatun wa ma'a ahadihima kudiha kajam imutahidai jinsin fihi bila hajatin. Lah dengeriku dingendika akan qauluhu bila hajatin muta'alliqun bikullin min yahrumu wa kuriha ai mahallul hurmati awil karohati illam yakun hajatun wa illa fala hurmata wala karohata ka angkasuro al mauta wa asuro ifradu kullin bi qabrin. Terus dengar iki dingendika akan hukumnya tadi itu dianggap hukumnya haram untuk dikumpulkan dua orang yang beda jenis ya, yang tanpa ada dasar mahromiyah ataupun zaujiyah itu nanti hukumnya haram, atau makruh ketika dua jenis itu ada hubungan mahromiyah ataupun hubungan zaujiyah, itu semua ketika memang tidak ada hajat. Kalau ada hajat, di sini digambarkan ka'angkasuro al-mauta, yang meninggal itu banyak. Wa asura ifradu kullin bi qabrin, dan sangat sulit kalau digalikan kubur satu itu rekoso tenanan. Maka kalau seperti itu hukumnya sudah tidak haram dan ya sudah tidak makruh. Ya biasanya kalau di bencana-bencana biasanya ya. Kalau yang sering dilihat itu biasanya kalau di Palestina biasanya ini langsung digali panjang langsung dikuburakan jejer-jejer ngoten. Dados ini termasuk daripada yang banyak atau ada hajatnya, ada itirornya, bahkan ada daruratnya. Maka kalau seperti itu hukumnya boten haram bahkan boten makruh. Karena ini sudah kondisinya darurat kalau prakteknya seperti itu. Pripun saking Sail? Sampun nggih. Pun monggo. Kamu nih, oh ya muni. Niki wau telat. Sampun Mas, sampun Ustaz. Ya, ngapunten. Karena telat niki wau pas pembahasan sing ditanyakan Ustaz Zainal mau kula kok dereng patek nyimak. Nyuwun diulangi keteranganipun wa kuriha sundukun illa linahwi ladawatin fayajibu. Nah, cekne legowo kabeh. Ya, ngapunten. Itu video nih. Boten, masalah ngenten. Nggih. Di situ jelas dikatakan kecuali ada nadawah, fala karohata. Ngoten lho. Jelas ngoten kan? Terus nek kalau kepireng-kepireng wau keterangane kok tetep makro, ngoten lho. Ngoten. Boten nggih. Oh, salah paham berarti kula nggih. Berarti kalau ada nadawah itu bisa wajib. Oh nggih. Nggih pun nek ngoten, matur nuwun. Ya napa iki dadi sida tanglet mboten ya? Boten sida berarti. Keranten kan walaupun boten sida tanglet, tapi kalau kepingin membahas sedikit yang perlu digarisbawahi dan cara bahasane garis bawah sak diperbesar lagi itu adalah
fala karahata bal yajibu. Cuma niki ngeten. Jadi kalau kondisinya itu tanah kuburannya itu sangat rentan atau bahkan biasanya banjir. Ini sering terjadi di musim hujan kados ngeten niki. Iku cara tatanan awak dhewe lek nderek teng Fathul Muin itu wajib pakai sunduk. Wajib pakai peti. Soalnya nopo jenengan biasanya lek nate ningali biasanya lek banjir, lek biasanya udan ngeten niki. Jerone kuburan niku biasanya sampai banjir nyumber. Lek teng daerah kula niku biasanya sampai disedot. Nggih, disedoti niku lho. Masyaallah mayit niku tasik kelem. Nggih to? Mulane teng mriki ngendikaken, lha iki harus ada yang berani speak up niki. Jadi lek tatanan niku koyok ngeten niki, lek kuburane iku mang menyisakan air, masih wis disedot, kalau yang ada di dalam kitab Fathul Muin itu hukumnya wajib untuk menggunakan peti. Karena kalau dipaksakan untuk tanpa menggunakan peti, yaitu tadi akhirnya mayite kelem, renang. Tapi nyuwun sewu hingga saat ini kok kula kok ya jarang atau bahkan gak tahu ngerti orang menguburkan dalam kondisi musim hujan seperti ini, menguburkan dengan menggunakan peti. Nah itu. Nah ini kalau piye ya, jadi kepingin speak up tapi karena memang sangat bertentangan atau bahasanya sama sekali belum ada yang mengamalkan. Kalau mboten nate ngertos, engko malah sing enek diarani kon ngubur nggawe peti koyo umat sebelah ae. Oh dini malah dilokno ngoten. Padahal ini kalau melihat dari hukumnya ini adalah wajib terkhusus di daerah-daerah yang cedek karo barang-barang sing nyumber. Biasanya cowopet ngoten niku. Pun terus kalau kepingin menggaris bawah ini gua lho fayajibu niku lho. Yang realitanya sama sekali bahasa kula sama sekali tidak pernah ditemukan di kalangan kita yang menguburkan jenazahnya mayitnya dalam kondisi kuburan yang nyumber menggunakan peti. Iku gak enek. Monggo mungkin ada bolo-bolo sing tahu ngonangi ono dimakamkan pakai peti dalam kondisi hujan seperti itu enek apa ora? Lah enek kula seneng alhamdulillah berarti enek sing meraktek nih. Gak penting ri, teng pun daerah pundi ya. Dengar kok ya. Repot ngene iki wis. Kalau yang ada itu di daerah Kalimantan, tapi kalau daerah Kalimantan ini kan ancen cedek karo laut, cedek karo sungai. Itu biasanya mereka rodok memaksa. Jadi kuburane iku dikeduk marang wonten mayite dilebokno nang ya butuh peti, kayu kayak dipalet ngoten lho. Dipalet ngoten tok marang wis dipaksa dilebokne. Dan sangat tidak jarang tiba-tiba paletnya itu dalam kemudian hari moro-moro ngambang. Niku realita niku. Iku wis parah. Kalau itu kan parah. Yang daerah-daerah sing normal kados teng awak dhewe niku lho. Sing sekirane dipaksa kan biasanya sampai renang niku mayite jenazah ini. Nah niki karek ya napa wani ora kira-kira wis ngomong sing hukum sing tenanan ngeten iki saya rasa juga berat. Soalnya sekali lagi hubungannya ambek fulus iki. Awak dhewe ngomong wajib gawe peti langsung ditakai kon kate nukokno. Repot awak dhewe. Niate mek kepingin mengutarakan hukum malah ditanggleti ngoten. Wes sing penting niku mawon diin, artinya kita tahu bahwa kewajibannya adalah menggunakan peti. Nanti pada prakteknya bagaimana ya tinggal kita usahakan mawon sebisanya. Ngoten nggih. Pun nggih, mboten nonton. Pakai mic Pak Kacong, pakai mic. Jadi gak bawa kitab gak apa-apa tapi pakai mic. Pakai mic. Mic. Ya iya, intinya itu kalau meninggal itu kalau bisa hari Jumat. Terus lek meninggal dibacakan diwacana surat Inna Anzalna ping pitu wis enak wis selamat. Mari ngene digepuk. Ya Allah. Wonten sing tanglet ta?
Sampun. Mbok menawi kata mu'allafah qulubum. Badhe tanglet kan nggih saaken nembe nderek monggo. Lek wonten nggih monggo, sing enggal-enggal lek boten enten nggih monggo ditutup mawon sing sepuh-sepuh. Nderekaken. Tasih enten sing tanglet ta? Barangkali yang muda-muda, yang sepuh-sepuh monggo. Salah aduh ya. Pun monggo lek boten enten nggih. Pun ditutup sing sepuh-sepuh. Monggo, Andi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawer sampun mantun. Kula aturaken matur nuwun sanget dumateng Sohibul Bait ingkang sampun maringi sedayanipun. Mugi-mugi hajatipun dikabul dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mugi-mugi sawer tansah istiqomah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo dipun tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun suwun Sohibul Bait untuk dahar dateng dalemipun.